Baru-baru ini, Pratiwi Novianti kembali mendapatkan penghargaan Trending Social Act of the Year dalam acara Indonesian Trending Award 2024. Rupanya, pihak Agus yang tengah berseteru dengan Pratiwi Novianti terkait uang donasi tidak terima akan hal tersebut. Menurut pihak Agus, perempuan yang akrab disapa Teh Novi ini tidak pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Mereka beranggapan Teh Novi sengaja memanfaatkan penderitaan Agus agar mendapatkan penghargaan tersebut. Selain itu, mereka juga menuding Pratiwi Novianti sudah melakukan kesalahan terkait kasus uang donasi dengan Agus. Namun, mereka memang masih perlu pembuktian secara hukum. Mereka menuding demikian karena mereka beranggapan Pratiwi Novianti tidak memiliki hak untuk mengambil lagi uang donasi dari rekening Agus secara paksa. Beliau, si Novi ini mendapat trending award yang pertama. Saya lihat ini ada tujuan mungkin ya, tapi sangat tidak elok untuk dia mendapatkan trending award Indonesia dari televisi. Itu dia memanfaatkan penderitaan dan musibah yang dialami Agus. Saya menyimpulkan bahwasanya memang walaupun harus dibuktikan juga di pengadilan, saya menyimpulkan secara hukum Novi telah melakukan kesalahan. Meskipun kalau dia punya legal standing, dia tetap tidak boleh mengambil dana dari rekening seseorang secara paksa. Ya, begitulah kata seorang perempuan dari pihak Agus. Namun, Pratiwi Novianti pada unggahannya menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah memaksa Agus untuk mengirim balik uang donasi tersebut. Teh Novi mengatakan pihak Agus melakukan semua itu atas persetujuan dan tanpa paksaan. Mas Agus ikut bersama kami menuju bank bukan dengan paksaan. Pihak keluarga pun sudah menandatangani surat izin tayang YouTube untuk transparansi. Ya, begitulah kata Teh Novi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tunggu. Kasih tahu ya. Tahun ini Teh Novi itu dapetnya udah kedua kali. Ya, bukan yang pertama tuh tadi satu. Kedua, tahun 2023 kemarin gak ada tuh drama si Agus ini. Teh Novi juga dapet penghargaan. Mbak, tujuan apa? Teh Novi ada tujuan apa? Mbak, Teh Novi itu dia menang award itu tuh yang kedua kali. Bukan sekarang aja. Sebelum kenal ada masalah ini juga, ada kasus ini juga, tahun kemarin dia menang. Anda gak boleh fitnah. Anda pun bilang begitu gak elok, Mbak. Gak boleh fitnah. Gak ada tujuan. Dari awal kasus ini juga siapa yang meramaikan? Siapa yang memulai? Gak boleh begitu, Anda julid, Mbak. Ya Allah, sedih loh saya dengarnya. Anda sampai bilang si Novi di depan menteri. Kok Anda kayaknya benci banget ya? Gak boleh gitu, Mbak. Itu tandanya Anda sirik. Ngelihat penghasilan Teh Novi dapat award kayak gitu, Anda tidak menerima. Malah dibilang katanya ada tujuan agar dia menang award itu. Aduh, ini kali kedua dia menang, Mbak. Kali kedua. Coba dicari dulu infonya sebelum Anda keluar-keluar begitu. Ini netizen di luar sana sekarang udah tahu nih mana yang patut didukung dan mana yang ya udah ya begitulah pokoknya, Mbak ya. Nggak boleh begitu, Anda julid. Pokoknya buat Teh Novi selamat, udah menang. Ini kali kedua Teh Novi menang. Terus semangat menjadi orang baik ya. Karena di luar sana masih banyak yang membutuhkan kebaikan Teh Novi, uluran tangan Teh Novi. Pokoknya tetap semangat, jangan dengerin orang-orang, omongan-omongan orang di luar sana lah. Jangan dengerin omongan-omongan orang-orang itu intinya ya. Ya, mudah-mudahan saja setelah pertemuan tersebut jangan sampai ada lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab. Dan jangan sampai setelah pertemuan tersebut masih ada story pink dari Mang Abdul yang biasanya ada bahasa yang tidak menyenangkan. Yang mudah-mudahan tidak ada lagi story pink yang berkaitan dengan polemik yang terjadi. Ya, mudah-mudahan saja tidak ada yang menggunakan dua wajah yang berbeda. Karena biasanya di saat bertemu dengan pihak-pihak tertentu, Mang Abdul menggunakan wajah kesepakatan. Namun di saat di belakang dari pihak-pihak tertentu, lisannya sudah berkata lain. Hingga pada akhirnya disertai dengan story pink. Ya, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang pada akhirnya bisa merusak pertemuan perdamaian yang diinisiasi oleh Pak Menteri dan jajarannya. Mudah-mudahan saja. Maka patut kita tunggu apakah masih ada lisan-lisan yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya merusak perdamaian. Maka mari kita tunggu pula apakah masih ada story-story pink yang mungkin saja
bisa mengganggu kondusivitas perdamaian yang diinisiasi oleh Pak Menteri dan jajaran. Kita tunggu saja, terutama story warna pink. Alright, ulala. Akhirnya laporannya Agus ke Teknovi dicabut. Apa kabar Gus? Gak jadi dapat uang 1,3 dan udah nolak uang 300 juta dari Kodensu. Ditambah lagi gak nerima uang 240 juta dari John LBF. Gimana kira-kira perasaanmu Gus? Mental aman Gus? Ini loh Gus yang ditakutin sama Kodensu dari awal, makanya dia mau ngasih penawaran kamu uang cuma-cuma 300 juta. Karena Kodensu udah tahu ini arahnya bakalan kemana, tapi ternyata kamu masih ngeyel dan nolak uang itu. Milih dengerin omongannya si Farhat. Sekarang lu gigit jari kan Gus? Tapi coba deh lu tanyain tuh Gus, kok Alvin uangnya yang 3M kemarin masih nganggur nggak? Siapa tahu mau dikasih ke lu Gus. Lumayan kan? Dan tak lihat-lihat kalian makin kompak aja, potong pita berdua, naik kursi roda berdua. Kemana lagi nanti kalian akan berduaan? Ke Singapura atau mau ke Amerika sekalian? Asli gue bener-bener kasihan banget lihat Teknopi, tau gak sih dikasih pertanyaan sama Kodensu kayak gitu kan di podcastnya. Dia bilang apa? Kalau misalnya nih para donatur intinya duitnya udah kagak ade kayak gitu kan, donasinya itu diminta semua sama donatur, terus uangnya kagak ade kayak gitu kan. Terus mau gimana kayak gitu kalau misalnya si Agus sama keluarganya minta bantuan lagi sama Teknopi. Tuh Teknopi jawabannya apa? Kayak orang bener-bener hatinya tuh seluas samudra, tau gak? Sebaik itu Teknopi. Dia bilang apa? Ya kalau misalnya emang Agus sama keluarganya mau dateng ke Teknopi lagi, bakalan siap bantu Teknopinya pakai uang pribadi malahan, tau nggak? Duitnya pribadi, tau nggak? Tuh orang mana yang udah disakitin kayak gitu kan, dituntut sana sini, dilaporin sana sini, dikatain kejam, dikatain jahat kayak gitu kan, kayak istilahnya kayak air susu dibalas air tuba kayak gitu kan, tapi tetap baik, tau nggak? Tetap baik, tetap ikhlas banget buat ngebantu kayak gitu loh. Itu superhero nyata di dunia nyata tuh kayak gitu, tau nggak? Teknopi tuh kayak gitu, itu superhero paling nyata di dunia sekarang kalau misalnya kata gue sekarang. Hatinya bener-bener malaikat banget, bener-bener sebaik itu, tau gak sih? Udah dikecam, udah dijahat-jahatin, diteriak-teriakin, dikata-katain kayak gitu kan, dimediasi, digituin kayak gitu loh. Tapi tetap baik cuy, tetap ikhlas ngebantuin Agus sama keluarganya cuy. Gue bener-bener apresiasi sama Teknopi, gue bener-bener wah gila sih, bener Teknopi itu bener-bener banget, tau gak sih? Kayak bener-bener gue gak tahu lagi ngomong apa lagi gue. Bener-bener sebaik itu intinya. Inilah namanya yang membentuk mental cemen. Hal-hal seperti inilah yang membuat mental itu rusak. Oh iya, masih ingat ya, kemarin FA bilang, Pak Prabowo, Pak Gibran tuh kok bisa datangin dong rumah Agus, lihat kondisinya. Agus ini perlu diperhatikan. Kok nggak kau aja yang perhatikan kalau kau itu sayang kali sama si Agus? Atau kayak perjanjian kalian itu kau tanggunglah hidupnya semua segala macamnya sampai akhir hayat hidupnya, sampai udah mati yang bersangkutan kan begitu kemarin. Buatlah, jangan cari sensasi aja taunya. Kamu nggak tahu orang-orang yang pinter tuh kayak Bapak Presiden kita Pak Gibran tuh lebih bagus concernnya tuh mengurus generasi bangsa, anak-anak sekolah yang mau ditempah jadi penerus bangsa ini, yang nantinya supaya nggak tercipta lagi manusia-manusia yang bermental rusak kayak kalian. Aku rasa kalau nih media luar menonton hal yang seperti ini jadi kayak sebuah lelucon. Ada ya masalah-masalah seperti ini yang terlalu yang akhirnya jadi lelucon seru-seruan, tapi nggak tahu arah tujuannya untuk apa. Kamu pikir Gibran sama Pak Prabowo itu ngurusin Agus itu Agus nanti mau buat apa jasanya untuk negara ini? Nggak ada. Karena lebih bermanfaat mereka mengurus yang disabilitas. Karena disabilitas aja dengan kekurangan mereka bisa menciptakan karya-karya yang jago. Orang tua yang terlantar masih bisa mereka memberikan tenaganya untuk bekerja. Udah, daripada Agus ini setelah nanti dia sembuh mau jadi apa? Karena apa? Mentalnya udah dibentuk begini.
urak-urakan, nggak perlu dibantu yang begitu. Inilah dia namanya, kebaikan itu disalahartikan. Tapi aku penasaran nanti ujung-ujungnya gini, dibalik kalau udah selesai persoalan ini, kamu itu minta bayaran nggak ya? Pasti dong, mana mungkin. Karena rumah aja bagi 2 kok sama mantan, dibelah sekat.